pagi untuk kita semua. Izinkan saya menyapa dengan salam kebangsaan. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hose Apelokina, SOS MM CRM. Yang kami hormati Kepala BKD Provinsi NTT, yang kami hormati juga Kepala BKPSDMD Kabupaten Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau pejabat yang mewakili para pejabat manajerial dan non-manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu pelatihan, para penceramah, widya suara, dan pengajar, Bapak Ibu peserta laksar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang ke-6 untuk golongan 2 angkatan 9192 dan golongan 3 angkatan 226227 lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, tahun anggaran 2023, Kupang 15 November 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi dan yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Bapak Dr. Andos Yohan Abuno Global MSI selaku Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial. Selamat pagi dan shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKD Provinsi NTT, Kepala BKPSDM Kabupaten pengirim peserta yaitu Ngada, Malaka, Nagakeo, Lembata, Sika, dan Sumba Barat Daya. Dari Lembata hadir ini. Para pejabat manajerial dan non-manajerial lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati seluruh tenaga pelatihan, yaitu penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, seluruh pengelola dan penyelenggara, yang kami banggakan peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 6, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama patutlah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas anugerahnya ini kita dapat hadir bersama dalam suasana berbahagia mengikuti penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang 6. Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS gelombang 6 tahun anggaran 2023, maka izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, B dan seterusnya terbaca. 2. Waktu dan tempat penyelenggaraan berlangsung selama 511 JP atau 58 hari terhitung 11 September sampai dengan 15 November 2023, berjumlah 164 orang dengan rincian golongan 2 Kabupaten Ngada 56 orang, Kabupaten Malaka 26 orang, Sumba Barat Daya 1 orang,
berjumlah 83 orang. Golongan 2 Kabupaten Ngada 32 orang, Kabupaten Malaka 43 orang, Lebata 1 orang, Sika 2 orang, Nagekeo 1 orang, dan dari Provinsi NTT 2 orang. Jumlah 81 orang. 4 tenaga pelatihan adalah penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara pelatihan. 5. Evaluasi terhadap peserta. Evaluasi dilaksanakan pada komponen penilaian dengan bobot sebagai berikut: akademik 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%, penilaian sikap dan perilaku 10%, penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas 20%. Berdasarkan evaluasi akhir, maka peserta pelatihan dasar CPNS yang berjumlah 160 orang dinyatakan dengan kategori sebagai berikut: ditunda, tidak memuaskan dengan skor lebih kecil atau sama dengan 60, tidak, kurang memuaskan dengan skor 60,01 sampai 70, tidak, cukup memuaskan dengan skor 70,01 sampai 80 juga tidak ada. Memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90 berjumlah 129 orang. Sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100 berjumlah 35 orang. Dari peserta dengan kualifikasi sangat memuaskan 35 orang, dipilih 3 terbaik per angkatan untuk diumumkan dan akan menerima piagam penghargaan pada saat ini. Kami membacakan secara berurutan. Dari golongan 2 angkatan 91, 3 terbaik. Pertama, Damianus Pria AMD. 2, Nimade Intan Febriani AMD. 3, Dewi Rahmiyati Susanto. Golongan 2 angkatan 92. Pertama, Hardianus Bekungkose AMD. 2, Adventina Ratilowa Heron AMD. 3, Lerina Hepmina AMD Kisi. Golongan 3 angkatan 226, peringkat pertama Dr. Hewan Emmanuel Ricardo Naik. Kedua, Marco Effenberg. Dan ketiga adalah apoteker Maria Frumencia dari golongan 3 angkatan 227, peringkat pertama Wida Resi. Kedua, Dr. Maria Nies Ines Valentin Alena Gapi. Dan yang peringkat 3 adalah Francisca Novita Day. Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan.
6 biaya yang digunakan dalam pelatihan ini bersumber dari kabupaten pengirim peserta melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7 penutup, atas nama seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga penyelenggaraan pelatihan dasar gelombang 6 ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon berkenan nanti Bapak Kepala BPSDMD untuk memberikan piagam penghargaan kepada peserta terbaik masing-masing tingkatan, dan juga mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi pelatihan dasar TPNS gelombang 6 golongan 3 angkatan 226 dan 227 dan golongan 2 angkatan 91 dan 92 lingkup pemerintah Provinsi NTT Kabupaten Ngada, Malaka, Nanggekeo, Lembata, Sika, dan Sumba Barat Daya tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Kupang 15 November 2023 tertanda panitia. Acara selanjutnya penyerahan piagam penghargaan bagi 12 perwakilan peserta dengan lulusan terbaik pada pelatihan dasar CPNS gelombang ke-6 tahun 2023. Kepada 12 perwakilan peserta terbaik mohon mengambil tempat di depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Nodi Hoseato Pina Esos MMCRM, sekaligus dengan resmi menutup pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat manajerial dan pejabat non manajerial lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat dari pemerintah Kabupaten Lembata yang hadir, selamat datang. Yang terhormat Bapak tim penjamin mutu pelatihan, Bapak Ibu penyelenggara, pengelola, fasilitator pelatihan, insan pers yang hadir, dan adik-adik peserta pelatihan dasar yang kami banggakan. Pada kesempatan pertama saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita boleh tiba pada tahap akhir daripada pelatihan dasar gelombang 6 ini. Ini semua boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Dan untuk itu
kita patut bersyukur karena kita semua boleh kembali, tidak ada yang kurang ya Pak Kabid ya. Semua boleh kembali dari masa habituasi di Pemda masing-masing, pada unit organisasi masing-masing, dan kembali untuk tahap akhir klasikal di kampus ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masuk pada tantangan birokrasi, perubahan global, tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi. Untuk itu saat ini birokrasi harus dapat bekerja secara agile, adaptif, cepat, responsif terhadap perubahan, terhadap tuntutan lingkungan global, di mana saat ini lingkungan global tidak dapat diprediksi, berubah dengan sangat cepat, sehingga birokrasi harus menyesuaikan. Yang kedua, birokrasi juga harus mampu mewujudkan berkembangnya digitalisasi pemerintahan. Ini akan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih mudah. Birokrasi yang mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik, better, lebih baru, newer, lebih cepat, faster, lebih murah, cheaper, dan lebih mudah. Ini harus dapat dijawab oleh birokrasi. Tantangan ini harus dapat dijawab oleh pemerintah dengan mempersiapkan seluruh ASN agar mampu berkontribusi dalam menjawab tuntutan ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi tekad Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang mampu mempersiapkan ASN-ASN yang akan menjadi agen perubahan dalam organisasinya dan dapat berkontribusi secara baik dalam melaksanakan pembangunan daerah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kita membutuhkan aparatur sipil negara yang memiliki pertama, integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kedua, ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, ASN yang mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini kita sedang melaksanakan transformasi untuk mewujudkan ASN dengan hasil kinerja yang tinggi dan yang berperilaku sesuai dengan nilai dasar yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang baru saja diundangkan. Di dalam undang-undang ini telah ditetapkan nilai dasar ASN berakhlak. Ini harus mampu untuk dapat diimplementasi oleh seluruh aparatur sipil negara. ASN yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi. ASN yang harus dapat menjaga etika dan perilaku sesuai kode etik dan kode perilaku yang dapat menjaga martabat dan kehormatan ASN
serta kepentingan bangsa dan negara. ASN yang memiliki pola hidup sederhana, memiliki integritas tinggi, dan berperilaku anti korupsi, dan ASN yang melayani. Kita membutuhkan ASN yang mampu, yang harus bisa untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mulia kita, pemerintahan berkelas dunia tahun 2024, yaitu dengan menjadi smart ASN. Bapak Ibu, adik-adik peserta pelatihan dasar yang kami banggakan, ASN yang dibutuhkan saat ini adalah ASN yang berorientasi pada hasil kinerja. Dalam penyelenggaraan pembangunan saat ini, orientasi kinerja ASN pun harus berubah. Saatnya kita bekerja untuk orientasi bukan pada output, melainkan pada outcome. Menjadi ASN yang berkinerja, bukan menjadi ASN yang bekerja. Seluruh pelayanan ASN harus dapat dirasakan. Harus dapat dirasakan dampak oleh masyarakat dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 23 2014, tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. ASN di era milenial adalah ASN yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh pelayanan yang cepat dan mudah. Untuk itu, saya harapkan hasil aktualisasi inovasi yang sudah dibuat harus berlanjut, dapat mendorong percepatan pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, hasil penilaian secara nasional menunjukkan masih banyak indikator pelayanan bagi provinsi dan kabupaten kota seprovinsi NTT yang belum cukup tinggi, belum memuaskan. Seharusnya ini menjadi fokus bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi pembangunan yang kita laksanakan. Dan untuk itu, kita harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui publikasi seluruh aktivitas pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Dalam memajukan dan mengangkat citra Nusa Tenggara Timur tercinta ini, maka seluruh praktik baik, seluruh inovasi dalam pelayanan harus dipublikasi agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara nasional bahkan secara global bahwa anak-anak Nusa Tenggara Timur mampu dan bisa bersaing dalam kancah nasional. Mari kita lawan pemerintahan yang kurang berimbang bagi Nusa Tenggara Timur dengan mempublikasikan berbagai informasi positif, konten-konten yang baik, kemajuan pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat melalui media yang ada. Bapak Ibu, adik-adik peserta pelatihan yang kami kasihi, hari ini Anda telah memasuki tahap akhir pelatihan dasar bagi CPNS. 58 hari telah tuntas. 58 hari ya. Banyak tahapan telah dilalui. Mulai dari pelatihan mandiri, distance learning, sampai dengan pembelajaran klasikal, aktualisasi di tempat kerja. Dalam pelatihan dasar ini Anda telah dibekali pembentukan karakter PNS melalui agenda sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance,
dan agenda habituasi. Selanjutnya juga dibekali penguatan kompetensi teknis bidang tugas agar memperkuat kompetensi dasar, kompetensi teknis Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi CPNS dalam melaksanakan tugas sebagai PNS, yaitu memiliki sikap perilaku bela negara, memiliki kemampuan mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan peran PNS dalam pelaksanaan tugas, dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Hasil pelatihan telah diumumkan. Anda telah lulus pelatihan. Semuanya memuaskan dan sangat memuaskan. Syarat untuk pengangkatan saudara sebagai PNS telah terpenuhi. Anda patut berbangga atas hasil yang diperoleh. Tidak semua anak bangsa berkesempatan untuk melayani bangsa. Anda adalah orang-orang terpilih yang dipilih Tuhan melalui proses yang ada untuk menjadi pelayan masyarakat. Untuk itu, Anda harus berbangga. Tunjukkan kebanggaan itu dengan menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan pelayanan setelah pelatihan saat ini. Saya mengucapkan selamat atas kelulusan semua, dan juga selamat kepada yang memiliki prestasi dalam pelatihan. Selamat kembali ke organisasi tempat melayani. Jadilah kebanggaan bangsa, jadilah kebanggaan daerah, jadilah kebanggaan keluarga. Tunjukkan bahwa Anda adalah PNS generasi milenial yang siap membawa Indonesia kepada perubahan. Jadilah agen perubahan dalam pemerintahan daerah, menjadi berkat bagi masyarakat, melayani masyarakat dengan hati agar dicintai oleh masyarakat. Adik-adik sekalian juga saya ingatkan, kita akan menyongsong tahun politik. Untuk itu saya menyarankan tetap menjaga sikap netral dan bebas dari intervensi politik manapun dalam menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah terlibat dalam pelatihan dasar, baik dari gelombang pertama sampai pada gelombang ke-6. Penyelenggara, pengelola, panitia, Bapak Ibu fasilitator, media suara yang dengan hebat membimbing para peserta, Bapak Ibu penjamin mutu, serta seluruh yang telah mendukung, Bapak pemusik yang senantiasa memberikan kontribusi, insan pers, dan semua yang sudah terlibat, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya hasil pelatihan ini kita akan lakukan evaluasi untuk pengembangan kemajuan pelatihan pada waktu yang akan datang. Akhir kata, dengan mohon perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu dari kita sekalian, maka saya menutup secara resmi pelatihan dasar CPNS Klasikal gelombang ke-6, golongan 2 angkatan 91 dan 92, golongan 3 angkatan 226 dan 227 ya. 27 lingkup pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Saya tutup dengan foto. Saya menjemput kita sekalian untuk menyanyi.
selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur dan pujian kami haturkan hadapan hadirat atas berkat rahmat anugerah kehidupan yang masih Engkau perkenankan kepada kami hingga pada saat ini. Syukur dan pujian juga kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas berkat penyertaan, bimbingan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami selama masa pelatihan dasar CPNS gelombang 6. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sedikiranya semua apa yang kami peroleh selama masa pelatihan dasar ini menjadi bekal bagi kami untuk senantiasa mengabdikan diri kami sebagai abdi-abdi negara yang berakhlak mulia. Kami juga mohon kepada ya Tuhan, sedikiranya Engkau senantiasa membimbing, menjaga dan melindungi pimpinan PPSD Provinsi NTT bersama dengan seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pengabdian mereka. Semoga kasih dan kemurahan senantiasa turun atas diri mereka. Ya Tuhan, inilah doa, pujian dan harapan yang kami sampaikan kepadamu. Sedikiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.